Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang analisis menentukan kebutuhan sistem. Pengertian penentuan kebutuhan sistem merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan berikut: proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Langkah-langkah penentu kebutuhan sistem. Langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem informasi akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi terdokumentasi dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang sukses. Langkah-langkah tersebut adalah identifikasi stakeholder. Identifikasi semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam sistem, termasuk pemilik bisnis, pengguna akhir, manajemen, dan lainnya. Pengumpulan informasi, kumpulan data dan informasi tentu kebutuhan dan proses bisnis saat ini melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Analisis lingkungan kerja. Pahami lingkungan kerja di mana sistem akan beroperasi, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada. Analisis masalah dan peluang. Identifikasi masalah yang ada dalam proses bisnis saat ini dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penggunaan sistem informasi. Penentuan kebutuhan fungsional. Tentukan fungsi dan fitur yang harus ada dalam sistem, seperti operasi yang harus dilakukan, laporan yang dihasilkan, dan interaksi pengguna. Penentuan kebutuhan non-fungsional. Tentukan persyaratan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, keandalan, stabilitas, dan kegunaan sistem. Validasi dan verifikasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka dipahami dan disepakati. Verifikasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka realistis, konsisten, dan dapat diimplementasikan. Dokumentasi kebutuhan secara rinci dalam bentuk spesifikasi kebutuhan, termasuk deskripsi fungsional dan non-fungsional, kasus penggunaan, dan skenario. Kesepakatan dan persetujuan. Dapat persetujuan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan terkait atas dokumen kebutuhan yang telah disusun. Manajemen perubahan. Kelola perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan sistem dengan memastikan bahwa mereka dipahami, dinilai, dan diimplementasikan dengan tepat. Metode dan teknik menganalisa kebutuhan sistem. Ada wawancara, observasi, studi dokumen, analisis kuesioner, analisis kasus pengguna, teknologi etnografi, analisis gap, diskusi kelompok, studi kasus, benchmarking, workshop, teknik kreatif, dan prototipe. Wawancara. Wawancara adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara analis sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Selama wawancara, analis mengajukan pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, persyaratan, preferensi, dan harapan mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan.
Keunggulan interaksi langsung. Wawancara memungkinkan untuk interaksi langsung antara analis sistem dan pemangku kepentingan yang memungkinkan klarifikasi, diskusi, dan pertukaran informasi yang lebih mendalam. Pemahaman yang mendalam. Melalui wawancara, analis dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan sistem dari sudut pandang pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses wawancara, membantu membangun rasa kepemilikan terhadap proses pengembangan sistem, dan memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan secara tepat. Fleksibilitas dan pertanyaan. Wawancara memungkinkan untuk penggunaan pertanyaan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan pemahaman yang berkembang selama interaksi. Keterbatasan. 1. Ketergantungan pada kemampuan komunikasi. Efektivitas wawancara tergantung pada kemampuan komunikasi analis dan kemampuan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dengan jelas. Bias atau influensi eksternal. Pemangku kepentingan dapat dipengaruhi oleh bias atau pengaruh eksternal yang memengaruhi jawaban atau tanggapan mereka. Kesulitan dalam memperoleh kesepakatan. Pemangku kepentingan yang berbeda mungkin memiliki perspektif yang berbeda atau bahkan bertentangan tentang kebutuhan sistem yang dapat menghasilkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Waktu dan sumber daya. Wawancara dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama jika melibatkan banyak pemangku kepentingan atau jika pertemuan harus diatur secara terpisah. Meskipun memiliki keterbatasan, wawancara tetap menjadi metode yang sangat efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, maka memungkinkan analis untuk mendapatkan wawasan langsung dari pemangku kepentingan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem dari berbagai perspektif. Dengan penggunaan yang cermat dan kritis, wawancara dapat memberikan informasi yang berharga untuk membimbing pengembangan sistem yang memerlukan kebutuhan pengguna dengan baik. Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada ataupun lingkungan kerja terkait. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, observasi digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada, mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi, dan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses kerja. Keunggulan. Mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. Observasi memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang langsung dan tepat tentang cara pengguna menggunakan sistem dan proses kerja yang terlibat. Mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Dengan mengamati pengguna secara langsung, observasi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap atau masalah yang tidak disadari sebelumnya. Mengurangi bias. Observasi memberikan informasi yang objektif karena tidak terpengaruh oleh persepsi atau interpretasi subjektif pengguna atau pemangku kepentingan. Memungkinkan untuk penyesuaian langsung. Jika diperlakukan observasi, mungkin analis untuk melakukan penyesuaian langsung atau perbaikan pada sistem yang sedang diamati berdasarkan temuan mereka. Keterbatasan waktu dan biaya. Observasi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika melibatkan pengamatan yang luas atau dalam jangka waktu yang lama. Pengaruh pengamatan terhadap pengguna. Kesadaran pengguna bahwa
Mereka diamati dapat memengaruhi perilaku mereka, sehingga menghasilkan data yang tidak representatif atau tidak akurat. Keterbatasan dalam cangkup observasi mungkin tidak selalu praktis atau memungkinkan untuk semua situasi atau lingkungan kerja, terutama jika melibatkan lingkungan yang sensitif atau rahasia. Interpretasi yang tergantung pada pengamat. Analis hasil observasi dapat dipengaruhi oleh interpretasi individu pengamat yang dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki keterbatasan, observasi tetap menjadi metode yang efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memberikan wawasan langsung tentang bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan sistem dan proses kerja. Dengan penggunaan yang cermat dan kritis, observasi dapat memberikan informasi yang berharga untuk memandu pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Studi dokumen atau dokumen analis adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang atau akan dikembangkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup spesifikasi sistem yang ada, laporan bisnis, formulir, kebijakan perusahaan, atau dokumen lain yang relevan untuk memahami kebutuhan sistem informasi. Keunggulan: 1. Sumber informasi yang kaya. Dokumen-dokumen yang terkumpul menyediakan sumber informasi yang kaya tentang kebutuhan, proses, dan persyaratan yang terkait dengan sistem yang sedang dianalisis. Analisis yang mendalam. Metode ini memungkinkan untuk analis yang mendalam terhadap dokumen-dokumen yang ada, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan sistem dan konteks di mana sistem akan digunakan. Mudah diperoleh. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk analis ini seringkali mudah diperoleh dan tidak memerlukan banyak waktu atau upaya untuk mengumpulkannya. Dukungan untuk verifikasi dan validasi. Dokumen-dokumen yang ada dapat digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari sumber lain atau dari pemangku kepentingan lain. Keterbatasan. 1. Keterbatasan kualitas dokumen. Kualitas dokumen yang ada dapat bervariasi dan beberapa dokumen mungkin tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak relevan untuk kebutuhan analisis sistem. Tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Metode ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan pengguna atau pemangku kepentingan yang dapat menyebabkan kekurangan dalam pemahaman tentang kebutuhan mereka. Tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Dokumen-dokumen mungkin tidak selalu mencakup semua aspek kebutuhan sistem, dan metode ini tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi dalam beberapa situasi. Kesulitan dalam interpretasi. Analisis dokumen dapat melibatkan kesulitan dalam interpretasi atau penafsiran dokumen yang kompleks atau ambigu. Meskipun memiliki keterbatasan, dokumen analis tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena dapat menyediakan wawasan yang kaya tentang kebutuhan sistem dari dokumen-dokumen yang ada. Dengan pendekatan yang cermat dan kritis, dokumentasi dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam proses analis kebutuhan sistem informasi. Analis kuesioner adalah metode yang melibatkan penggunaan kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan
untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Kuesioner biasanya berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan sistem. Keunggulan, efisiensi pengumpulan data, analis kuesioner memungkinkan untuk mengumpulkan data yang efisien dari sejumlah besar responden dalam waktu yang relatif singkat. Konsistensi dalam pertanyaan. Kuesioner memastikan konsistensi dalam pertanyaan yang diajukan kepada semua responden, yang memungkinkan untuk analis yang lebih terstruktur dan komparatif. Anonimitas. Responden dapat merasa lebih nyaman untuk memberikan tanggapan yang jujur dan terbuka karena anonimitas yang diberikan oleh kuesioner. Skala penilai. Dengan penggunaan skala penilai atau Likert scale, kuesioner dapat membantu dan mengukur tingkat kepentingan atau kepuasan terhadap berbagai aspek sistem. Keterbatasan 1. Kesulitan dalam menginterpretasi jawaban. Jawaban dalam kuesioner terkadang dapat menjadi ambigu atau sulit untuk diinterpretasikan tanpa konteks tambahan. Kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dalam. Kuesioner mungkin tidak dapat menangkap nuansa atau detail yang lebih mendalam yang mungkin didapat melalui interaksi langsung dalam metode seperti wawancara. Kemungkinan bias dalam pertanyaan. Desain kuesioner yang tidak tepat atau pertanyaan yang bias dapat mengarah pada jawaban yang tidak akurat atau tidak representatif. Respon rate rendah. Ada risiko bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang mengisi kuesioner yang dapat mengurangi kevalidan hasil. Meskipun memiliki keterbatasan, analis kuesioner tetap menjadi metode yang berguna dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena efisiensi dalam pengumpulan data dan kemampuan untuk memperoleh tanggapan dari sejumlah besar pemangku kepentingan. Dengan desain yang cermat dan analis yang teliti, kuesioner dapat memberikan wawasan yang berharga untuk membimbing pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik.